Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-14, tanggal 14 Januari 2026, diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang 9. Dengan perikop Allah menguatkan Yosua. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Januari karena itulah startup kick off untuk tahun 2026. Dengan kisah para rasul pasal 15 ayat 11. Intinya, Allah mengasihi manusia, memberikan keselamatan dan damai sejahtera kepada semua orang tanpa kecuali, tidak melihat latar belakang etnis, suku, bangsa, Yahudi atau non-Yahudi, bahkan sunat atau tidak bersunat. Sama semua di hadapan Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, dan setia sampai hari penghakiman, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah pedoman kita selama bulan Januari tahun 2026. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Allah menguatkan Yosua. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kita tahu bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, mereka menghadapi banyak sekali permasalahan dan banyak yang sudah menetap di sana yang menyembah berhala. Ini yang ditakutkan oleh bangsa Israel. Nah, sehingga keluarlah ayat hari ini, firman Tuhan hari ini menyampaikan pesan kuat tentang keberanian atau courage dan keteguhan hati, dan juga diimbangi dengan timbang rasa yang tinggi kepada bangsa Israel. Jadi keberanian dan keteguhan hati, sebab Tuhan menyertai mereka dan ada tanggung jawab dan pernyataan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Maka jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Dan dikatakan bahwa Allah memohon Yosua untuk tidak takut atau gelisah saat menumpas
bangsa lain dan memimpin bangsa Israel. Jadi jangan takut dan jangan gelisah untuk memimpin bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa lain, yaitu Amori, Amon, Amalek, dan lain-lain. Jangan takut, karena mereka semua adalah menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan Allah. Jadi sebagai pilihan Allah bangsa Israel, Allah menguatkan Yosua untuk berani bertindak. Dan jangan tawar hati, jangan takut. Dia akan selalu menyertai mereka. Artinya Tuhan akan selalu menyertai bangsa Israel. Maka dikatakan jangan takut. Kemudian Yosua supaya kuat dan berani, Allah tidak akan membiarkan dia sendirian. Inilah latar belakang daripada ayat ini, bahwa Allah tidak akan membiarkan Yosua sendirian dalam menghadapi bangsa-bangsa asing masuk tanah Kanaan. Dan itu meyakinkan bangsa Israel supaya mereka bersatu dan teguh hatinya. Tidak ragu-ragu lagi karena Allah beserta mereka. Itulah latar belakang perikop ini. Sekarang apa tujuan utama dikeluarkannya ayat ini oleh Tuhan Allah kepada Yosua menguatkan hatinya? Tujuan utama adalah untuk memberikan dorongan dan pengharapan kepada umat Allah agar tidak takut atau cemas dalam menghadapi tantangan, terutama saat mereka memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai dan memperkuat kehidupan mereka dalam perjalanan iman. Jadi dalam perjalanan iman, Allah memberikan dorongan dan pengharapan kepada umatnya agar tidak takut dan cemas. Jadi jangan pernah worry, jangan pernah ragu. Allah menyertaimu. Itulah tujuan utama dalam hal perikop ini. Jadi dengan adanya penyertaan Tuhan dan mengatakan jangan takut dan berani menghadapi tantangan, dan Allah menyertaimu, tujuannya supaya mereka tidak ragu-ragu untuk bertindak. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Sekarang bagaimana pesan moral daripada perikop ini? Nah, kalau kita melihat untuk menguatkan iman, ya, jadi para pengkhotbah dan ahli teolog berpendapat bahwa keberanian dan keteguhan hati sangat penting dalam menjalankan panggilan Tuhan. Karena dengan demikian kita dapat meyakinkan kekuatannya. Jadi dengan keberanian dan keyakinan kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia pasti menyertai kita. Dan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, kata Allah Kudus Israel sebagai penyelamatmu. Kata Allah Kudus Israel penyelamatmu. Jadi Allah ada yang kudus, penyelamat bangsa Israel, mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu,
dan membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Allah sudah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan yang berguna bagimu. Tadi diajarkan jangan takut, jangan cemas. Allah senantiasa menemani. Itulah mengajarkan yang berguna bagi bangsa Israel. Dan dikatakan lagi jaminan, membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Sebenarnya kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, kita tidak pernah cemas, tidak pernah ragu. Selalu kita optimis dalam hidup ini, tidak pesimis. Kenapa? Karena Immanuel, Allah beserta kita. Itulah tujuan utama perikop ini. Sekarang pesan moral daripada perikop ini mengingatkan kita untuk tidak takut dan tidak gentar dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi pesan moralnya adalah memberikan semangat dan dorongan bagi kita untuk tidak takut dan tidak gentar menghadapi tantangan hidup. Apapun terjadi, kita siap menjalankannya karena Allah bersama dengan kita. Itulah jaminan yang diberikan oleh Allah. Ayat ini sangat-sangat sempurna bagi kita untuk menjalankan tahun keluarga tahun 2026. Jangan takut, jangan gentar. Allah menemanimu. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi ada istilah mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Nah, menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, dan setia sampai akhir zaman atau penghakiman, menerima mahkota kehidupan kekal dan abadi. Itulah yang perlu ditanamkan dalam firman ini untuk pegangan kita. Menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan setia sampai hari penghakiman. Mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita. Saya selalu mengatakan tujuan hidup kita adalah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Bukan main. Kalau kita fokus pada tujuan hidup kita. Life after life, the new of Jerusalem. Nah, kemudian dalam perikop ini kita bisa melihat sebagai pesan moral dalam kehidupan manusia sebagai ada hubungan emosional, ya. Ada para psikolog mengatakan tua adalah pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Semua orang pasti tua, tapi semua orang belum tentu menjadi dewasa. Demikian juga dalam kehidupan, semua orang pasti mati, tapi semua orang belum tentu masuk surga. Dan masuk surga adalah pilihan. Ini yang mau ditanamkan sebagai pesan moral daripada perikop ini, bahwa kita tidak selamanya berada di dunia ini. Kita akan berangkat menuju keabadian itu. Nah, untuk menuju keabadian itu, apa yang mau kita pegang? Yesus mengatakan, apakah Anda di sebelah kiri sebagai kambing atau di sebelah kanan sebagai domba? Sebelah kiri tidak mengenal Yesus, sebelah kanan kenal dengan Yesus. Jaminan masuk surga. Sebelah kiri jaminan masuk neraka. Nah, disinilah perlunya kita menyikapi secara jelas
Yesus membutuhkan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ini semboyan ini juga dipakai oleh grup Kopassus ya. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jadi Yesus juga dia pulang nama, artinya dia mati disalibkan. Tapi itu adalah untuk membuat kita menjadi selamat. Karena ada role model kita. Coba kalau Yesus tidak mati dibunuh dan tidak bangkit, apa jadinya? Kita tidak punya role model untuk yang kita ikuti, bahwa kita pun setelah mati kemana. Nah, dengan adanya role model yang diberikan oleh Yesus, dia mati dan 3 hari dan hari ketiga dibangkitkan oleh Allah, kita pun berharap seperti itu. Itulah role model kita. Jadi dikatakan istilah itu, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Dia memang membawa nama baik, dan Yesus mati disalibkan demi kita, dan dia bangkit ke surga di sebelah kanan Bapa. Adalah merupakan role model bagi kita. Jadi pesan moralnya adalah kita selalu yakin kemana tujuan hidup kita. Nah, untuk itulah kita dikatakan di sini tadi adalah berani dan jangan cemas, teguhkan hati dengan iman, dan kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Sekarang kita masuk dalam poin keempat, yaitu apa penerapan daripada kitab Yosua pasal 1 ayat 9 ini. Bahwa Allah menguatkan hati Yosua untuk tidak takut dan tidak cemas, tetapi kuat dan berani menghadapi tantangan. Penerapannya, keberanian dan keteguhan hati menghadapi tantangan karena ada Immanuel, Allah bersama kita. Jadi ada keberanian dan ada keteguhan hati untuk menghadapi tantangan karena Allah bersama dengan kita. Itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita jalankan? Dalam kehidupan sehari-hari ini sangat signifikan, terutama dalam situasi yang menuntut keberanian, seperti menghadapi ketakutan, mengambil keputusan sulit, atau menghadapi perubahan hidup. Jadi Tuhan mengatakan kuat dan tegar serta tidak takut atau cemas, ya. Dan menunjukkan bahwa sikap positif dan percaya atas kasih Tuhan adalah kunci segalanya. Jadi kita harus percaya atas kasih Tuhan, keadilan Tuhan, keagungan Tuhan, otoritas Tuhan, dan kedaulatan Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi. Ini yang perlu kita simak dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan Allah itu selalu menyertai kita. Kemudian kita bisa melihat untuk sebagai pedoman kita dalam menjalankan hidup kita, dalam meluruskan hidup kita ke jalan yang benar, supaya kita tidak jatuh ke kiri atau ke kanan, membelok ke kiri atau ke kanan, tapi kita menjadi lurus. Kalau dalam istilah teman-teman agama seberang, sirotol mustaqim, ya. Untuk membuat jalan kita lurus, maka Raja Salomo atau Amsal mengatakan dalam pasal 3 ayat 5
dengan 6 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatan dan otoritas Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Yakin, maka jalanmu akan lurus, tidak berbelok-belok ke kiri ke kanan. Kalau kita percayakan kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, jalan kita akan diluruskan. Itulah sebagai pesan dalam perikop ini. Dan untuk menghilangkan kekhawatiran atau keraguan dalam diri kita, kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Dikatakan, jangan khawatir mengenai apapun juga, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukan itu selalu kepada Allah dengan mengucap syukur. Jadi apa yang kita butuhkan, kita jangan pernah khawatir dengan hidup kita. Kita butuh, kita minta kepada Tuhan. Karena dalam Matius 7 ayat 7, mintalah akan diberikan, carilah akan mendapatkan, dan ketuklah pintu akan dibuka. Nah, di sini dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, dalam segala hal, apapun, sekecil apapun kebutuhanmu, sebesar apapun kebutuhanmu, ajukan permintaan dengan doa kepada Tuhan. Apa keperluanmu? Dengan mengucap syukur. Karena kita diberikan hidup, diberikan hikmat, kita mengucap, sehingga apapun yang kita minta, Tuhan akan melayani. Ini adalah jaminan bagi kita. Nah, kemudian dikatakan setelah itu, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita yang tidak kita duga-duga akan diberikan oleh Allah. Damai sejahtera yang tanpa kita pikirkan sebelumnya, itu diberikan oleh Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Itulah. Jadi damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita kalau kita sudah bersatu dengan Kristus. Jadi jaminan semuanya itu adalah bersatu dengan Kristus. Dan selalu kita siap setiap saat bahwa Allah menyertai kita. Apapun tantangan hidupmu, bagaimanapun penderitaanmu, bagaimana keadaan anak-anakmu, keluargamu, serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir apapun, sekecil apapun kebutuhanmu, sampaikan kepada Tuhan. Itulah gunanya kita selalu berhubungan dengan Tuhan setiap pagi. Itu gunanya. Maka dengan demikian, Tuhan menemani kita. Immanuel. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami meminta kekuatan dan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Bimbinglah kami agar tetap fokus pada firman-Mu dan percayakan setiap langkah hidup ini kepadamu, agar kami senantiasa dapat menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.